Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Dwi Pramesti, NPM 1901201079. Di sini saya akan menjawab studi kasus dari ujian akhir semester Manajemen Strategi kelas A. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan membahas persoalan dalam studi kasus PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama di sini adanya kelangkaan kontainer pada kuartal 4 pada tahun 2021 saat pandemi. Kuartal 4 di sini yang dimaksud adalah pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Lalu semakin terbatasnya kargo space kapal. Jadi kargo space kapal ini adalah jenis kapal di mana muatannya adalah barang perdagangan internasional yang nantinya kapal-kapal ini yang mengantarkan ke luar negeri. Lalu adanya biaya ocean freight rate, yakni biaya ocean freight rate ini meningkat 60%, bahkan ada 100% dari nilai barang. Biaya ocean freight rate ini yakni atau yang biasa disebut dengan OFR, ini adalah tarif dasar dari biaya pengiriman jalur laut seperti itu. Dimana kalau biaya ocean freight rate ini juga meningkat, lalu terbatasnya cargo space kapal tersebut, adanya kelangkaan kontainer, hal ini menyebabkan atau memaksa para eksportir untuk menyewa atau membangun gudang, di mana nantinya produk yang akan disampaikan di luar negeri itu tidak jadi dijual ke luar negeri, namun disimpan dulu di dalam gudang karena harganya yang semakin meningkat ini, dan juga para eksportir ini akan terancam rugi gitu. Lalu PT Rotan Indah ini mengalami kesulitan dikarenakan PT Rotan Indah ini 100% penjualannya itu ke luar negeri. Jadi seperti itu. Kemudian permintaan mebel itu meningkat 50% dibandingkan sebelum pandemi. Jadi PT Rotan Indah ini mengalami permasalahan di mana dia itu penjualannya ke luar negeri 100% dan permintaannya juga meningkat 50% dibandingkan sebelum pandemi. Namun adanya hal-hal tadi seperti biaya ocean freight rate-nya tadi meningkat, jadi akan menimbulkan permasalahan bagi PT Rotan Indah Makmur. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini saya akan menganalisis menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini merupakan analisis yang teknik perencanaan strategi untuk bisnis atau suatu proyek. Kemudian metode ini mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Analisis SWOT ini terdiri dari S, W, O, dan T. S-nya ini merupakan strength, di mana adanya kekuatan dari perusahaan. Kemudian weakness ini adalah kelemahan perusahaan. Kemudian adanya opportunities atau peluang yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Kemudian adanya threat atau ancaman bagi perusahaan. Untuk yang selanjutnya, di sini ada analisis faktor internal PT Rotan Indah Makmur. Di sini saya menganalisis bahwa kekuatan perusahaan dari PT Rotan Indah Makmur ini, yang pertama, pekerja perusahaan ini sebanyak 300 pegawai. Kemudian pekerja yang ahli atau bisa dibilang kompeten. Kemudian yang ketiga, penjualan ke luar negeri itu meningkat dengan tajam, yakni 50%. Kemudian yang keempat, produk yang dihasilkan ini berkualitas tinggi. Kemudian kelemahan perusahaan dari PT Rotan Indah Makmur ini, yang pertama, konsumen ini hanya untuk pasar luar negeri saja. Pasar domestik tidak dimaksimalkan. Kemudian yaitu tadi, karena itu kurangnya promosi pada pasar dalam negeri. Kemudian yang ketiga, biaya cadangan perusahaan ini kurang. Kemudian yang keempat, kurang banyaknya cadangan supplier bahan baku perusahaan. Yang kelima, harga produk yang terjangkau untuk pasar luar negeri. Baik, untuk membantu saya dalam menganalisis faktor eksternal, di sini saya menggunakan analisis PESTEL, di mana analisis PESTEL ini merupakan analisa yang mengidentifikasi kekuatan makro atau eksternal yang akan mengancam atau memberikan peluang kepada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di dalam analisis PESTEL ini ada faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, keunggulan menggunakan analisis PESTEL ini bahwa perusahaan yang berhasil memantau dan menanggapi perubahan dalam lingkungan makro mampu membedakan dan menciptakan keunggulan yang kompetitif daripada pesaing. Lalu hasil dari analisa PESTEL ini kemudian sebagai acuan dari analisa peluang dan ancaman pada analisa SWOT. Nah, di sini ada analisis faktor eksternal di mana saya menggunakan PESTEL. Yang pertama ada political. Dari segi politik, di sini adanya kelangkaan kontainer. Kemudian yang kedua, kurangnya koordinasi pemerintah dengan shipping line atau dengan aliansi pelayaran global. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus membangun infrastruktur yang lebih luas dan mempunyai armada sendiri. Karena di sini kayak armada-armada atau kapal-kapal itu kebanyakan masih dimiliki oleh perusahaan asing. Kemudian yang keempat, pemerintah ini dapat menarik atau mengajak para investor asing untuk berinvestasi pada usaha furniture, khususnya pada furniture rotan. Kemudian dari sisi ekonomi, yang pertama di sini tarif yang dikenakan pada biaya ocean freight rate ini naik dan mahal. Dan yang kedua, hal tersebutlah yang menyebabkan para eksportir ini juga mengalami kesulitan dan juga akhirnya keluarlah biaya lagi atau biaya tambahan, di mana untuk biaya sewa atau biaya untuk membangun gudang
guna menyimpan produk akibat ekspor yang tertunda, dan ini akan menyebabkan kesulitan bagi para eksportir. Kemudian sosial. Dari sosial di sini di mana pada masa pandemi orang itu lebih banyak untuk menghabiskan waktu di dalam rumah, work from home gitu kan ya. Nah, sehingga tingkat minat dan permintaan konsumen ini pada furniture itu tinggi seperti itu. Kemudian teknologi. Dari sisi teknologi, memasarkan dan menjual produk itu bisa di dalam negeri dengan memanfaatkan digital atau media sosial. Kemudian yang kedua, mencari supplier bahan baku lagi, di mana sebagai cadangan, meskipun berbeda supplier namun juga tetap harus berkualitas seperti itu. Lalu yang ketiga, adanya pendistribusian produk ke luar negeri ini terhambat karena mahalnya harga ocean freight rate tadi. Kemudian legal ini hukum, di mana ada UU Perindustrian nomor 3 pasal 3 bahwa perindustrian nasional ini sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Lalu yang terakhir ada environment, di sini dilihat dari sisi lingkungannya, di mana memanfaatkan limbah-limbah rotan bisa saja digunakan untuk furniture atau kerajinan yang sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, rotan sebagai bahan baku utama itu tidak merusak ekosistem lingkungan karena rotan itu ramah lingkungan dan dapat tumbuh di berbagai lingkungan. Kemudian dari sisi lingkungan juga, pandemi COVID ini juga menghambat penjualan produk. Kemudian di sini didapatkan hasil analisis SWOT, di mana di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian faktor eksternal itu terdiri dari peluang dan ancaman untuk perusahaan. Nah, di sini sudah ada kekuatan dan kelemahan. Di mana kekuatan di sini seperti yang saya sebutkan tadi, kekuatan pekerjaan perusahaan, pekerja perusahaan sebanyak 300 pegawai, kemudian pekerja yang ahli, penjualan ke luar negeri meningkat, produk yang dihasilkan juga berkualitas tinggi, itu merupakan kekuatan. Kemudian kelemahan, konsumen itu hanya di luar negeri saja, kemudian kurangnya promosi pada pasar dalam negeri, kemudian tidak adanya biaya cadangan perusahaan, atau kurangnya juga cadangan supplier bahan baku atau cadangan pemasok. Kemudian yang kelima, harga produk itu masih dibilang terjangkau untuk pasar luar negeri. Nah, kemudian peluangnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada di dalam PESTO, pemerintah ini dapat menarik investor asing, itu peluangnya. Kemudian di masa pandemi, orang itu juga permintaan konsumen terhadap furniture itu tinggi. Kemudian memasarkan itu dapat di dalam negeri juga, tidak hanya di luar negeri saja. Kemudian yang keempat, peluangnya ini dapat mencari supplier bahan baku lagi yang lebih murah namun tetap berkualitas. Kemudian yang kelima, meningkatkan perekonomian nasional. Kemudian memanfaatkan limbah rotan sebagai kerajinan dan punya nilai ekonomis. Kemudian di sini ada strategi SO dan WO, di mana di bawahnya peluang ini ada ancaman atau threat. Nah, di sini didapatkan sebuah strategi, yakni ada strategi SO atau strength dan opportunities, kemudian ada strategi WO atau weakness dan opportunities, kemudian ada strategi ST atau strength and threat, kemudian ada strategi WT atau WT, itu weakness dan threat. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa strategi yang dapat diterapkan oleh PT Rotan Indah Makmur ini untuk yang strategi SO atau Strength Opportunity, yang pertama ini produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, jadi pemerintah juga bisa membantu untuk mencari regulasi yang bisa menarik investor asing berinvestasi khususnya di bidang furniture. Kemudian kedua, pekerja banyak serta ahli, maka diharuskan bisa memenuhi permintaan konsumen baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga bisa memanfaatkan era digital ini. Kemudian yang ketiga, pekerja yang ahli ini bisa memanfaatkan limbah rotan supaya tidak dibuang dan dimaksimalkan menjadi bahan atau barang kerajinan yang ekonomis. Kemudian strategi ST atau Strength and Threat. Nah, di sini manajer perusahaan itu bisa koordinasi lagi dengan pemerintah terkait dengan shipping line. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya tenaga kerja dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada. Karena misalkan biaya perusahaan sudah tidak bisa dibantu lagi atau biaya itu sudah membengkak, maka harus ada pengurangan jumlah tenaga kerja di sini. Dan jika membangun gudang juga membutuhkan biaya yang besar, maka diperlukan pengurangan biaya operasional, pengurangan biaya produksi juga. Nah, di sini lalu ada yang ketiga, keunggulan kompetitif perusahaan ditingkatkan dengan mendiferensi lagi produk-produk karena adanya pesaing-pesaing baru. Kemudian untuk strategi yang didapatkan dari WO atau Weakness Plus Opportunity, di sini yang pertama, dapat memaksimalkan pasar yang ada, baik itu dari pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan memanfaatkan juga teknologi atau digital. Nah, kemudian yang kedua, dapat mencari supplier bahan baku sebagai cadangan apabila perusahaan dalam kondisi yang memerlukan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi apabila perusahaan mengalami kondisi krisis, maka bisa untuk memakai cadangan pemasok dengan harga bahan baku yang lebih murah. Kemudian strategi WT atau Weakness and Threat,
Yang pertama, perusahaan harus menyisihkan biaya cadangan sebagai cadangan apabila adanya situasi krisis seperti pandemi COVID, kemudian tiba-tiba adanya meningkatnya tarif ocean freight rate atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa atau membangun gudang seperti itu. Lalu yang kedua, harga produk barang bisa dinaikkan jika untuk pasar luar negeri agar bisa menutupi biaya yang membengkak dan tidak rugi karena harus ekspor dengan biaya ocean freight rate yang mahal. Jadi harga produk barang itu bisa dibesarkan lagi atau dinaikkan lagi kalau misalkan memang harus benar ekspor ke luar negeri. Jika pasarnya memang harus di luar negeri dan tidak bisa dijual di dalam negeri, maka harga produk ini bisa ditingkatkan lagi untuk menutupi biaya-biaya di mana biaya untuk ekspor itu tadi kan mahal, membengkak juga. Jadi untuk menutupi biaya itu supaya tidak merugi, maka harga produk barang pun juga harus dimaksimalkan, harus dikali lipatkan juga seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari saya atas studi kasus dari PT Rotan Indah Makmur. Bila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.